Bab 338, iya ibu tadi ingin bilang, Presdir Danikel begitu baik pada kalian. Kenapa kalian tampak tidak menyukainya? Tanya Bu Guru Desi dengan penasaran. Apa karena masalah chip? Sebenarnya mereka memang agak menakutkan waktu itu, tapi mereka selalu sopan dalam melakukan sesuatu. Benar sekali, Presdir Daniel berulang kali mengingatkan dan memilih perawat terbaik di seluruh rumah sakit untuk menjaga kalian. Ia sangat tulus. Dokter spesialis anak juga berkata demikian, mungkin tampangnya agak menakutkan, tapi ia adalah cucu kakek. Ia tidak akan menyakiti kalian. Benar, benar, ia adalah cucu besar kakek. Jika ia menindas kita, kakek akan memukul pantatnya. Carla memiringkan kepala dan bicara dengan wajah serius, hari ini, kakek menggunakan tongkat memukul pantatnya di rumah sakit. Benar sekali, ia menghabiskan banyak uang, pemikiran dan waktu. Ia sendiri juga mengantarkan kalian pulang. Setidaknya kalian harus bersikap sopan. Bu Guru Desi menasehati dengan sabar, Carlos, menurutmu ucapanku benar tidak? Carlos agak merasa bersalah. Benar yang dikatakan guru dan dokter. Sebenarnya, setidaknya ia harus mengatakan terima kasih kepada orang itu. Tetapi dengan cepat ia membusungkan dada bicara dengan serius, orang ini galak sekali, sebelumnya demi mencari chip, mereka membuat kita cepot. Mami bekerja di tempatnya selalu terluka. Seperti kata pepatah, perlu waspada pada orang lain. Jadi, kita tetap harus berhati-hati. Iya, Carla ini nganggukkan kepala, lemak di dagu berlipatnya hampir penuh, benar kata Kak Carlos, aku dengar kata kakak. Oke, ayo kita pulang. Carlos menggandeng tangan kecil Carla berjalan ke dalam, setelah sampai di rumah tidak perlu takut lagi. Kakak akan membuat susu untukmu. Terima kasih, kakak. Carla berterima kasih dan bertanya dengan penuh penantian, tadi kata cucu besar kakek. Setelah kita tidur, Mami akan kembali. Apa benar? Cucu besar berkata seperti itu. Tadi aku terus melototinya, sama sekali tidak mendengar jelas ucapannya. Carlos tanpa sadar menghilangkan sebuah kata kunci penting. Panggilan terhadap Daniel telah berubah. Iya, cucu besar bilang begitu. Carla meniru gaya Daniel. Ia memasang ekspresi dingin dan tegas, lalu meniru cara bicara Daniel. Tidur nyenyaklah, besok pagi begitu kalian terbangun akan bertemu Mami. Baiklah, karena cucu besar berkata demikian, maka seharusnya benar. Carlos menghela napas dalam-dalam. Anak berpikiran dewasa itu berkata, beberapa hari ini melelahkan sekali. Semoga malam ini bisa tidur nyenyak dan semoga setelah terbangun dapat melihat Mami. Langit melindungi kita. Carla menyatukan tangannya. Ia memohon kepada bulan di langit, semoga besok pagi saat bangun dari tidur, dapat bertemu Mami. Mani. Charles yang sedang tertidur setengah sadar di pelukan Bu Brenda membalikkan badan. Air liurnya mengalir ke pundak Bu Guru Brenda. Satu tangan Bu Brenda memeluk punggung Charles, satu tangannya lagi menahan pantat Charles. Bu Guru Desi pas sedang hujan. Kenapa pundakku basah ya? Tanya Bu Brenda dengan suara rendah. Uff. Hahaha, sekelompok orang itu tak bisa menahan diri tertawa terbahak-bahak. Carla dan Carlos juga ikut tertawa. Kedua anak itu memegang perut mereka dan mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil terkejut. Segera tiba di rumah, dan segera bertemu Mami. Mereka merasa aman dan akhirnya dapat tertawa dengan bahagia. Rolls-Royce Phantom Esekdang dalam perjalanan pulang ke rumah. Rian bertanya dengan hati-hati, Tuan Daniel, mungkin sudah waktunya memberitahu Nona Tracy. Takut dia khawatir, anak-anak juga ingin sekali bertemu dengannya, plus. Orang yang bersangkutan tidak cemas, malah orang di sekitarnya yang cemas. Daniel memelototinya dan bicara dengan dingin, besok jam 6 pagi beritahu dia. Biar dia menderita satu malam lagi. Baiklah. Rian tidak berani banyak bicara lagi. Ia hanya merasa temperamen Tuan Daniel ini semakin jelek dan semakin keras. Tetapi, ia bersikap sangat lembut kepada anak-anak tadi. Bab 339 benar kata Daniel, malam itu Tracy benar-benar menderita. Victor meminta pelayan wanita untuk menyiapkan air panas untuknya dan memintanya berendam air panas, lalu tidur nyenyak. Tetapi ia sama sekali tidak bisa tidur. Ia duduk meluk lutut di dalam bak mandi dan menatap layar redup ponsel dengan linglung. La sedang menunggu telepon, La tidak berani mencedipkan mala, tidak berani bernapas bahkan jantungnya tidak berani berdetak begitu cepat. Ia takut, lagi-lagi melewatkan kesempatan kabar anaknya. Sekarang ia merasa selama ia dapat bertemu anak-anak. Kedepannya sekeluarga hidup dengan damai. Maka, ia bersedia menjadi budak Danichi. Tetapi, setelah menunggu 1 jam, matanya mulai menggelap, ponsel masih tidak berdering. Tracy meletakkan kepala di lututnya, air mata mengalir di dalam bak mandi. Tok-tok, pelayan wanita takut terjadi sesuatu dengannya. Ia mencelup pintu masuk ke dalam dan memapal Tracy keluar dari bak mandi. Mengelap badannya, memakaikan jubah mandi dan mengeringkan rambutnya. Begitu semua itu selesai, jam sudah menunjukkan pukul 1 subuh. Ponsel masih tidak menunjukkan tanda-tanda dering. Hati Tracy sangat menderita seperti berada di dalam panci minyak panas. Ia tidak bisa menahan diri lagi, ia segera menelepon Daniel. Tut.
Telepon berdering begitu lama, tidak ada yang menjawab. Panggilan itu putus sendiri. Tangan Tracy yang memegang ponsel bergetar, tetapi ia tidak berani menelepon Daniel lagi. Ia takut akan membuat Daniel marah dan Daniel akan melampiaskan pada anak-anak. Tapi, ia tidak bisa menunggu begitu saja. Jadi, ia mengirim pesan kepada Danik. Aku tahu aku salah, terserahmu ingin aku melakukan apa saja. Aku mohon kamu lepaskan anakku. Kedepannya aku akan mendengarkan perintahmu. Aku akan menjadi budak untukmu. Tidak akan melawanmu lagi. Tolong lepaskan anakku. Daniel, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Setelah 3 pesan berturut-turut, sama sekali tidak ada balasan pesan. Tracy berbaring di ranjang, air matanya sudah mau kering. La tidak bisa tidur, tidak bisa memangis, emosinya sudah berada di ambang kehancuran. Di saat ini, hatinya sangat-sangat menyesal dan benci kepada dirinya sendiri. Kenapa tidak mengetahuinya sejak awal? Bagaimana bisa telur ayam melawan batu? Seharusnya ia menjadi budak tak berjiwa yang patuh. Tidak seharusnya mempermalukan Daniel di hadapan Tuan Besar dan Linda, dan tidak seharusnya melawannya dan tidak seharusnya melarikan diri. Di seberang telepon, Daniel mengernyitkan kening saat membaca pesan. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menelepon Tracy. Halo, Tracy langsung menjawab, ia memegang telepon sambil geinklar. Suaranya juga gemklar, kedepannya aku akan menuruti perkataanmu. Aku pasti melakukannya. Aku mohon padamu lepaskan anakku. Aku mohon. Ingat ucapanmu itu. Daniel memperingatkannya dengan dingin. Ingat, ingat. Tracy menganggukkan kepala. Kali ini, aku sungguh mengingatnya. Anak ada di rumah. Akhirnya Daniel memberitahunya, pulang sendiri dan lihatlah. Setelah berbicara, ia mematikan telepon itu. Tracy bergegas keluar mencari Victor dengan ponsel di tangannya. Victor. Victor, cepat antar aku pulang. Anak sudah ditemukan. Victor sedang berganti baju di dalam kamar. Tiba-tiba, pintu dibuka dan membuatnya panik, lalu tak sengaja jatuh ke atas ranjang. Tracy tidak memikirkan Lial yang aneh anci, ia menerjang masuk menariknya. Victor, cepat minta sopir antar aku pulang. Anak sudah ditemukan. Kamu jangan buru-buru, tunggu aku pakai baju, aku akan mengintarmu, ucapnya dengan wajah memerah. Kamu juga ganti baju dan bawa Rosie. Tracy baru teringat Rosie juga berada di tempat Victor. Hari ini diserahkan pada dokter hewan untuk diobati. La segera keluar mencari Rosie. Pelayan segera memanggil dokter hewan. Dokter menyerahkan sangkar dengan Rosie di dalamnya kepada Tracy. La tidak sakit, hanya mabuk saja, ucapnya dengan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Hah? Tracy tercengang, mabuk. Benar, ia banyak minum alkohol. Sekarang ini masih tak sadarkan diri, ucap dokter hewan, mungkin nyawa burung beo ini panjang. Biasanya burung yang minum alkohol dapat mengancam nyawa. La malah baik-baik saja, mungkin 2 hari lagi ia baru sadarkan diri. Bab 340 Tracy melihat Rosie yang berada di sangkar sedang tertidur lelap di atas tikar. Jika tidak melihat ibih dekat jantungnya yang sedikit bergerak naik turun, mungkin sungguh mengira dirinya telah mati. Tetapi, siapa yang memberikan alkohol kepada Rosie? Dalam benak Tracy terlintas wajah si iblis. Selain dia, memangnya siapa lagi? Ayo jalan. Victor selesai mengganti baju. Ia mengambil kunci mobil, lalu buru-buru keluar. Iya, kedua orang itu naik mobil dan langsung menuju ke Jalan Bahagiano. Demi melindungi keselamatan Victor, beberapa pengawal juga membawa mobil dan mengikuti dari belakang. Di dalam mobil, keduanya tak berbicara hingga mobil tiba di persimpangan Jalan Bahagia. Victor, aku tahu ucapanku sangat kejam. Tapi aku tetap harus bilang, kedepannya kita jangan bertemu lagi. Tracy akhirnya memulai pembicaraan. Saat mengucapkan kalimat ini, suaranya seperti tercekik. Aku tidak boleh melibatkanmu dan aku tidak ingin menderita lagi, benar-benar. Aku tahu. Victor sangat enggan, tetapi ia tetap menyetujuinya. Sekarang ini aku tidak mempunyai kekuatan bersaing dengan Daniel. Setiap aku membantumu, hanya memberimu hasil yang sebaliknya. Aku malah membuatmu semakin kesulitan. Daripada seperti itu, lebih baik aku menjauh. Maafkan aku. Tracy menarik napas dalam-dalam dan menyeka air mata. Kamu harus jaga diri dengan baik. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Victor menyunggingkan senyuman, jangan menangis lagi. Anak sudah ditemukan, ini adalah hal baik. Iya, ada secercah harapan baru dalam hatinya ketika ia teringat anaknya. Dengan cepat, mobil tiba di Jalan Bahagia. Victor membuka pintu mobil dan memapah Tracy turun. Aku antar kamu ke atas. Tidak usah, tolak Tracy. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Jika ini penipuan bagaimana? Victor merasa cemas, aku harus menjaga keamananmu dan anakmu. Tenang saja. Tracy tersenyum pahit, orang seperti Daniel ini walaupun agak gila, tetapi dia punya satu sisi baik. Satu ya satu, tidak ada dua. Dia bilang anak di rumah, berarti pasti di rumah. Baiklah. Victor tidak memaksanya lagi, kalau begitu kamu naiklah sendiri, aku di sini. Mekli Hatinu, jika semuanya lancar saat kamu naik ke atas, tekan saklar lampu 3 kali.
Dengan begini aku akan tahu kalian sudah aman. Baiklah. Tracy memeluk Victor, Victor, jaga dirimu. Kamu juga. Victor menatapnya dengan tidak rela, jika kedepannya kamu sudah meninggalkan Daniel atau membutuhkan aku, boleh menghubungi aku kapanpun. Aku tahu. Tracy menatapnya dalam, lalu berbalik badan menuju ke dalam komplek dengan langkah cepat, lalu berubah menjadi berlari. La ingin sekali cepat bertemu anaknya. Tidak bisa menunda 1 menit pun. Setelah keluar dari lift, Tracy Elkas menggunakan sidik jari membuka pintu. Setelah pintu dibuka, di dalam rumah ada 2 orang polisi. Mereka secara spontan menodongkan senjata kepada dirinya. Ah! Tracy berteriak karena terkejut. Bu Tracy. Bu Desi langsung mengenali Tracy. La bergegas menjelaskan, kedua polisi, ini adalah mama anak-anak. Kedua polisi itu langsung menyimpan senjata. Lalu melihat-lihat Tracy, memang mirip dengan di foto. Ini adalah mama asli, ucapnya dengan menganggukkan kepala. Memangnya bisa ada yang palsu? Bu Desi merasa konyol. Ini, apa yang terjadi? Tracy tercengang melihat semua orang di rumahnya. Ada 2 orang polisi, ada Bu Guru Brenda, ada guru dari kelas matahari, dan juga seorang dokter, serta 3 orang perawat. Tanda seru. Kami semua diutus oleh Presdir Daniel untuk menjaga anak. Bu Desi menjelaskan, Presdir Daniel meminta kami, sebelum Anda pulang, kami tidak boleh meninggalkan anak. Oh, Tracy sangat bingung. Benar kali Daniel yang mengatur ini semua. Ini tampaknya tidak seperti diculik. Apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi sekarang ia tidak punya waktu memikirkan hal ini. La bergegas jalan menuju kamar, mana anak-anak? Mereka sedang tidur, masuk dan lihatlah. Bab 341. Tracy masuk ke dalam kamar dengan gelisah. Ia melihat Carla yang sedang tertidur nyenyak di atas ranjang berspray putri merah muda sambil memeluk boneka alpaka kesayangannya. Di sampingnya ada gelas susu yang belum habis diminum dan foto bahagia 6 anggota keluarga. Sebelum Carla tidur, ia berulang kali menanyakanku apakah Mami akan pulang. Ia menangis sambil memegang foto keluarga. Akhirnya, ia tertidur setelah aku membujuknya dengan lama. Bu Brenda berbisik, terima kasih. Air mata Tracy mengalir keluar. Ia berjalan masuk dengan pelan, lalu mencium kening Carla. Carla, Mami sudah pulang. Mami tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, bisiknya di samping telinga Carla. Mata Bu Desi dan Bu Brenda memerah melihat itu. Tracy memeluk Carla, lalu menyelimutinya dengan baik. Ia mengambil gelas susu dan bingkai foto, lalu dengan cepat ke kamar sebelah. La mendorong pintu kamar dengan pelan. Setelah menghidupkan lampu, ia sedang melihat Carlos dan Charles sedang tertidur lelap di atas ranjang. Charles memeluk senjata mainannya, La tertidur lelap hingga air liurnya mengalir di atas bantal dan membentuk sebuah peta. Kaki kanan yang diperban diletakkan dengan hati-hati, sedangkan kaki lainnya disandarkan ke dinding. Ia tampak tidur berantakan, selimut kecilnya sudah terjatuh di bawah ranjang. Postur tidurnya mirip dengan dirinya yang periang. Asteris puff. Bu Desi menutup mulut sembari terkekeh. Kita baru saja merapikan kakinya dan menyelimutinya. Ini baru beberapa menit kenapa sudah menjadi CP. Kebiasaan tidurnya memang seperti ini. Tracy mendekat melihat Charles dan bertanya, kenapa dengan kakinya? Kepalanya juga diperban, apa yang terjadi? Ceritanya panjang, nanti aku akan menjelaskannya pada Anda, bisik Bu Desi. Anda temani anak dulu, kami menunggu Anda di luar. Iya, Tracy menganggukkan kepala, lalu menyelimuti Charles. Ia juga meletakkan kembali kaki Charles dan mengubah postur tidurnya. Dengan hati-hati ia mengambil senjata mainan di dalam pelukan Charles, lalu menundukkan kepala mencium keningnya. Kakak, kamu cantik sekali, Charles membalikkan badan sembari mengigau. Puff, Tracy tertawa, ia menepuk pelan pantat Charles yang montok, las kram di dalam hati, dasar bocali busuk, mimpi pun menginginkan kakak cantik, tidak menginginkan mamimu. Benar-benar tidak punya hati nurani. Tracy mengambil selebar tisu menggelap air liur di pinggir mulut Charles. La mencubit lembut wajah tampannya, lalu berbalik badan melihat Carlos. Postur tidur Carlos lebih teratur, tetapi kening kecilnya berkerut. Tangannya memeluk bingkai foto keluarga dan di sampingnya ada tongkat untuk pertahanan diri. Anak ini selalu lebih dewasa daripada adik-adiknya sejak kecil. Selalu banyak yang dikhawatirkan. Tracy selalu khawatir ia yang dewasa di usia muda akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Tetapi jika dipikir-pikir lagi, jika ia adalah mami yang kuat dan luar biasa, yang dapat memberi mereka rasa aman. Bagaimana mungkin Carlos memiliki banyak kekhawatiran? Atau mungkin bukan rasa aman yang tidak cukup, tetapi Carlos sebagai anak sulung selalu ingin menanggung beban menggantikan maminya. Tracy mengusap wajah Carlos dengan pilu, mencangkan kerutan di keningnya, lalu menundukkan kepala mencium matanya. Saat ia mundur ia menyadari malah Carlos sudah terbuka. Mami, Carlos tercengang melihatnya. Siklep beberapa saat, ia baru tersadar kembali, lalu mengucek matanya dengan kuat, aku tidak sedang bermimpi, kan? Tidak, Tracy menangkup wajahnya dan berkata dengan lembut, Carlos, Mami sudah pulang.
Mami, dalam seketika Carlos mencerjang ke dalam pelukan, Tracy dan berkata dengan antusias, Mami, aku rindu sekali padamu. Aku takut tidak bisa bertemu dengan Mami lagi. Dasar bodoh, Mami masih ingin melindungi kalian hingga kalian tumbuh dewasa. Tracy memeluk Carlos erat, menepuk-nepuk ringan punggungnya dan menenangkannya dengan lembut. Kedepannya Mami tidak akan meninggalkan kalian lagi. Mami, Carlos tidak sanggup menahan diri lagi setelah berusaha kuat beberapa hari. Ia menangis dalam pelukan Mami. Bab 342 beberapa hari ini selalu Carla yang menangis, Charles sedang menerima pengobatan. Carlos sebagai anak sulung selalu menjaga mereka berdua di saat bersamaan harus mengkhawatirkan Mami dan Neng. Selain itu, juga harus bersikap waspada terhadap orang jahat yang ingin menyakiti adik-adiknya. Anak berusia 3,5 tahun memiliki kedewasaan dan kebijaksanaan yang langka. Entah apapun yang terjadi, ia tidak pernah menangis. Sekalipun matanya merah dan suaranya tercekik, ia akan mengontrol suasana hatinya dengan cepat. Tetapi sekarang, begitu melihat maminya, ia tidak sanggup menahan diri lagi. Semua sikap berpura-pura kuatnya runtuh dalam seketika. Akhirnya, dapat menjadi anak sesungguhnya, ia menangis dengan bebas melepaskan cemosi dalam pelukan maminya. Menangis sekuat-kuatnya, hati Tracy terasa pilu, ia tidak berhenti mencium rambut Carlos. Carlos, jangan takut. Mami sudah pulang. Mami tidak akan pergi lagi. Tracy menenangkannya. Beberapa lama kemudian, suasana hati Carlos baru stabil, lah menarik napas dalam, lalu mendongak melihat Tracy. Mami, apa yang terjadi? 2 hari ini Mami kemana? Kenapa aku tidak bisa menghubungi Mami? Apa Mami terluka? Apa Mani ditindas orang? Tidak, tidak, Mami baik-baik saja. Tracy menggunakan tisu mengusap air mata Carlos sembari menjelaskan. Waktu itu, Mami masih kerja. Mami menerima telepon bahwa nenek sakit dan pingsan, jadi Mami lekas ke rumah sakit menjaga nenek. Saat Mami menjemput kalian, sudah iklat 20 menit. Begitu tiba di persimpangan Jalan Baliagia, kalian sudah tidak adil. Beberapa hari ini, Mami selalu mencari kalian kemana-mana. Nenek pingsan. Kenapa? Tanya Carlos. Nenek sakit, teman dokter Mami telah menjaganya dan mengobatinya. Kamu tidak perlu cemas. Tracy menangkup wajah tampan Carlos. Carlos, tidurlah. Mami keluar dulu berbicara dengan guru dan polisi. Besok pagi Mami akan membuatkan sarapan untuk kalian. Lia, Carlos menganggukkan kepala dengan patuh. Mami pergi sibuk dulu. Setelah selesai cepat istirahat. Oke, Tracy menciumnya lagi, lalu meninggalkan kamar dengan pelan. Setelah menutup pintu, Tracy menarik Bu Desi dan Bu Brenda ke kamarnya. Ia ingin mengetahui situasi desuilnya. Bu Desi menjelaskan, setelah anak hilang, pihak sekolah Li sangat cemas. Mereka juga mencari uak anak kemana-mana, tetapi tidak ada petunjuk. Akhirnya pergi melapor polisi dan baru lahu Tracy telah melapor polisi juga. Awalnya ingin menghubunginya, namun telepon tidak dijawab, jadi hanya bisa menunggu kabar dari pihak polisi. Tahu menerima telepon dari pihak polisi pukul 6 sore tadi. Katanya anak sudah ditemukan dan meminta dirinya ke rumah sakit Prima. Setelah mereka ke rumah sakit, mereka baru tahu kebenarannya. Ketiga anak itu hendak pulang ke rumah sendiri, tetapi saat di perjalanan, demi mengejar skor kucing, Charles masuk ke dalam hutan dan mencerobos hutan hingga ke jalan lainnya. Tiba-bala ditabrak oleh sebuah mobil mewah. Dengan segera pemilik mobil itu mengantar mereka ke rumah sakit untuk berobat. Selanjutnya, Rian muncul dan memberi mereka segepok uang, meminta mereka menjaga anak-anak untuk 1 malam. Saat mengucapkan hal ini, Bu Desi bergegas menyatakan pendapat, sebenarnya menjaga anak-anak adalah kewajiban kami. Meskipun tidak diberi uang, kami pasti tetap menjaganya. Tetapi orang dari grup Skywell memaksa kami menerimanya, jadi. Tidak apa, grup Skywell punya banyak uang, jangan menyia-nyiakannya. Tracy malah merasa sangat puas, mereka yang memberikannya pada kalian, maka terimalah, toh bukan uangku. Tetapi siapa pelaku tabrakan itu, apakah kalian tahu? Saat perjalanan pulang, kami baru lalu setelah berbicara dengan beberapa paramedis. Pelakunya adalah kakek dari Presidir Grup Skywell, jawab Bu Brenda. Tracy terkejut. Ternyata, Tuan Besar yang menabrak Charles, lalu mengantarkan mereka ke rumah sakit. Apakah ini benar? Atau, adakah hal lain yang disembunyikan? Kakek itu sangat baik pada anak-anak, sekarang anak-anak pun sayang dengannya. Saat pergi pun masih bersikap tidak rela, ucap Bu Desi. Bab 343, iya, Tuan Besar juga membelikan banyak hadiah untuk mereka, hadiah 1 mobil penuh. Bu Desi berkata dengan antusias, pada saat di rumah sakit, Tuan Besar juga berkata akan memberikan kompensasi. Tracy tidak berbicara sepatah kata pun, ia sedang berpikir keras. Jika Tuan Besar tidak sengaja menabrak Charles dan dengan segera membawa Charles ke rumah sakit, juga menjaga Carlos dan Carla dengan baik serta melakukan kebaikan yang sempurna. Maka, ia tidak bisa menyalahkan apa-apa. Tetapi, jika benar kejadiannya seperti ini, kenapa Daniel menggunakan anak untuk mengancamnya? Selain itu, rekaman CCTV di jalan itu kenapa bisa hilang?
Apakah Tuan B. Cesar yang meminta Departemen Polantas menghapusnya, ataukah Daniel? Sebenarnya apa yang terjadi? Bu Tracy, bisik Bu Desi, karena Anda sudah pulang, maka urusan kami di sini sudah selesai, kan? Oh, terima kasih atas bantuan kalian. Tracy tersadarkan kembali, lalu bergegas berdiri berterima kasih dan mengantarkan mereka pergi. Di saat ini, kedua polisi di luar dan para medis juga sedang menunggu Tracy. Polisi mengatakan atasan bilang setelah orang tuanya kembali mereka sudah boleh pergi, tetapi mereka akan memperkuat patroli Jalan Bahagia No. Demi memastikan keselamatan penghuni. Tracy bergegas berterima kasih dan mengantarkan mereka pergi dengan sopan. Setelah mereka pergi, Tracy bertanya kondisi Charles kepada dokter spesialis anak. Dokter spesialis anak menyerahkan hasil pemeriksaan dan tagihan pengobatan kepada Tracy. Pergelangan kaki kanan Charles patah, mungkin akan butuh beberapa waktu untuk pulih. Sisanya adalah masalah kecil, ia akan segera sembuh. Anda jangan cemas, ucap dokter itu. Baiklah kalau begitu. Tracy menghela napas lega, beberapa hari ini sudah merepotkan kalian, kalau begitu aku akan mengantar kalian. Begini, Bu Tracy. Dokter spesialis anak meniru panggilan Bu Desi dan berbicara dengan serius. Atasan ada perintah, kami harus tinggal di sini menjaga 3 anak, memastikan kesehatannya. Betul, kami bertiga setiap orangnya bertanggung jawab atas 1 anak. Dokter Denise bertanggung jawab merawat Charles. Keliki perawat itu tersenyum. Kami pernah belajar insidis, kami juga pernah mempelajari pinuklik-likan anak-anak dan bisa membuat sarapan untuk anak-anak. Menjaga kehidupan 3 anak tidak masalah. Anda tenang saja. Ini, Tracy agak dilema, tetapi tempatku kecil, di mana kalian tinggal? Pak Rian sudah membeli unit di seberang, katanya di dalamnya sudah ada barang-barang, kebutuhan pribadi. Untuk sementara kami akan tinggal di sana. Dokter spesialis anak menunjuk unit di seberang pintu sembari berbicara, peralatan medis dan obat-obatan kami ada di sana. Tracy sangat terkejut, kalian bilang Pak Rian. Benar, beberapa perawat mengangguk kepala. Baiklah, aku paham. Tracy melihat jam, sekarang sudah jam 3 subuh, kalian segera istirahat, sampai jumpa besok pagi. Baik, Anda juga istirahat lebih awal. Kami akan datang pukul 7 tepat, membuatkan sarapan untuk anak. Terima kasih. Setelah mengantarkan para medis itu pergi, Tracy menghela napas dalam-dalam. Ia menutup pintu dan hendak kece balkon melihat apa mobil Victor sudah pergi. Tadi ia buru-buru melihat anak, lupa memberinya kode C. Saat ia sedang menuju jendela, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tracy terkejut, ia bergegas mengambil tongkat bisbol untuk melindungi dirinya. Ia lalu berjalan ke sisi pintu mengintip dari lubang intip pintu, ternyata orang itu adalah Victor. La segera membuka pintu. Victor, kamu melupakan Rosie. Victor menyerahkan sangkar berwarna emas kepada Tracy. Rosie tertidur nyenyak di dalam sangkar, ia tidak tahu dirinya hampir ditinggalkan Tracy. Terima kasih. Tracy bergegas menerima Rosie dan menjelaskan, tadi buru-buru melihat anak dulu, jadi lupa memberi kode. Rumah baik-baik saja, sangat aman, kamu tenang saja, bersambung.